Halo semua, perkenalkan nama saya Erlangga Alvaris. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data kelompok menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita sudah punya soal, yaitu nilai hasil ujian tengah semester Ikhtiologi FPIK tahun 2018. Berikut datanya. Di sini kita menentukan lebar kelas, batas kelas, tabel sebaran frekuensi, dan histogram. Langkah pertama, pastinya kita harus memindahkan data pada soal ke dalam Microsoft Excel-nya, seperti di atas. Selanjutnya, sebelum masuk ke tabel sebaran frekuensi, kita harus mencari beberapa komponen-komponennya terlebih dahulu, yaitu N, banyak data, NST, nilai satuan terkecil, nilai minimum, nilai maksimum, wilayah, jumlah kelas, lebar kelas, serta jarak kelas. Oke, kita masuk ke pencarian banyaknya data atau N, sama dengan count, kita blok data yang kita miliki. Selanjutnya, ada nilai satuan terkecil atau NST. Karena di sini datanya tidak mengandung koma di belakang angkanya, maka NST-nya sama dengan 1. Lanjut untuk mencari nilai minimum sama dengan min, lalu blok lagi datanya. Lanjut untuk nilai maksimum sama dengan max, lalu blok datanya. Untuk wilayah, rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Untuk jumlah kelas, rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,32 kali log N. Enter. Untuk jumlah kelas sendiri, kita memakai aturan pembulatan ke atas. Jadi jumlah kelasnya menjadi 8. Untuk lebar kelas, rumusnya sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas. Untuk aturan pembulatan lebar kelas ini ke bawah dengan mengacu pada nilai NST, nilai satuan terkecil. Sedangkan untuk jarak kelas sama dengan lebar kelas ditambah NST-nya. Oke, di sini kita dapat mengetahui jumlah kelasnya 8, lebar kelasnya 8, dan jarak kelasnya 9. Lalu kita akan membuat tabel sebaran frekuensi. Di sini juga kita harus membuat beberapa komponennya, yaitu SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, XI kuadrat, FI, FI kali XI, FI kali XI kuadrat, F kum kurang dari sama F kum lebih. Nah, untuk SKB atau selang kelas bawah, untuk di selang kelas pertama, kita isi dengan nilai minimum datanya. Sedangkan untuk SKB di selang kelas kedua itu sama dengan SKB di selang kelas pertama ditambah dengan jarak kelas. Nah, karena jarak kelas ini posisinya tetap sampai ke selang kelas ke-8, kita harus menguncinya atau menambahkan tanda string pada sel jarak kelas. Bisa menggunakan FN F4 atau F4 atau bisa menambahkan tanda dolar di depan huruf dan di belakang huruf sel yang ingin kita kunci. Lalu tinggal di enter. Lalu dari selang kelas kedua kita drag sejumlah 8 kelas. Karena jumlah kelasnya 8. Nah, untuk SKA itu sama dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Dan nilai lebar kelasnya ini juga sama di string atau dikunci karena tetap sampai ke
selang kelas atas ke 8. Untuk SK itu sama dengan SKB dan strip SKA, enter, di-drag ke bawah. Untuk BKB rumusnya sama dengan SKB dikurang setengah NST. Sama dengan SKB dikurang setengah kali NST. Dan nilai NST-nya ini tetap, jadi jangan lupa kalian string juga. Lalu drag ke bawah sampai ke kelas 8. Untuk BKA sama, tapi rumusnya SKA ditambah setengah NST. Tambah NST. Untuk NST-nya jangan lupa di string juga. Lanjut untuk BK atau batas kelas itu sama dengan BKB dan strip BKA. Lalu drag ke bawah. Untuk rumus XI sama dengan setengah dikali BKB ditambah BKA atau setengah dikali SKB ditambah SKA. Kali drag ke bawah. Lanjut untuk XI kuadrat sama dengan XI dikali XI. Lalu drag ke bawah lagi. Untuk FI, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu langsung rumusnya dari Excel atau menggunakan data analisis. Kalau untuk menggunakan rumus yang Excel, itu yang pertama kita blok dulu sampai ke selang kelas 8. Lalu masukkan rumus di sel selang kelas pertama sama dengan frekuensi data array. Di sini kita ngeblok datanya. Selanjutnya ada koma atau titik koma menyesuaikan dengan laptopnya. Itu bins array. Bins array-nya kita isi dengan BKA. Lalu tutup. Jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Lalu akan keluar nilai FI-nya. Kita juga dapat mencari nilai FI menggunakan data analisis. Pertama kita ke tab data, lalu ke data analisis. Kita pilih histogram. Oke. Untuk input range-nya kita blok datanya. Untuk bin range-nya kita masukkan BKA. Lalu klik output range. Lalu pilih sel bebas untuk mengeluarkan hasil frekuensinya. Lalu oke. Lalu akan keluar hasil frekuensinya. Di sini pastikan more-nya sama dengan 0 untuk menunjukkan data telah terdistribusi secara baik. Selanjutnya kita mencari nilai FI dikali XI sama dengan FI dikali XI. Lalu drag ke bawah.
Selanjutnya kita mencari nilai FI kali XI kuadrat sama dengan FI dikali XI kuadrat. Lalu drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai Fkum atau frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu penjumlahan nilai FI dari atas ke bawah. Jadi sama dengan, karena ini selang kelas pertama, berarti FI di kelas pertama. Selanjutnya untuk di selang kelas selanjutnya yaitu penjumlahan FI sampai ke bawah. Jadi sama dengan ditambah dengan FI pada kelas selang kedua. Lalu di drag hasilnya 80 sesuai dengan banyak datanya. Lanjut ke Fkum lebih. Untuk Fkum lebih itu penjumlahan dari bawah ke atas. Atau juga bisa kita balik sama dengan hasil akhir Fkum kurang dari kita pindahkan ke selang kelas pertama di Fkum kumulatif lebih sama dengan 80. Selanjutnya kita kurang dengan FI dari atas hingga ke bawah. Lalu tinggal di drag bawah. Bisa kita lihat kan, Fkum lebih itu penjumlahan dari bawah ke atas. Dari 2 paling bawah ditambah 14 menjadi 16. 16 ditambah 21 menjadi 37. 37 ditambah 20 menjadi 57 hingga ke 80. Untuk tabel sebarang frekuensinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat histogram. Pertama pilih insert. Klik selnya terlebih dahulu. Kita pilih insert. Pilih yang 2D kolom. Selanjutnya kita pilih select data. Add. Series name-nya kita isi dengan histogram. Nilai UTS. Etiologi 2018. Untuk series value-nya kita isi dengan FI. Lalu oke. Selanjutnya untuk horizontal kategorinya, axis label-nya kita ganti dengan batas kelas. Karena untuk histogram, sumbu X-nya batas kelas, sumbu Y-nya frekuensi atau FI. Lalu di oke. Tinggal di oke. Ini masih dalam bentuk diagram batang. Untuk merubahnya menjadi histogram, kita harus menghilangkan gap-nya. Pertama, klik dulu diagram batangnya, lalu klik kanan, pilih format data series. Overlap-nya kita ganti 0. Dan gap width-nya kita ganti dengan 0. Lalu kita close. Maka telah menjadi histogram. Selanjutnya kita perbagus grafiknya dengan menambahkan judul bawahnya, yaitu axis title, ada batas kelas, dan frekuensi. Oke, demikian pembuatan atau pengolahan data kelompok menggunakan Microsoft Excel.